Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan karunia Allah, hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di Masjid Nurul Islam. Dan ini anggota baru dari kegiatan kita hilir mengaji yang sudah berjalan hampir 3 tahun, berkeliling dari Masjid Tahirin, Musholla Soto, kemudian Al-Hidayah di Lorong Roda. Sebelumnya sempat bergabung juga Masjid Al-Amani Cempaka. Masjid An-Nur juga. Nah, ini masjid yang berarti yang ke-6 ya. Tapi untuk kajian kitab ini kita cuma 4 masjid dan ini masjid yang ke-4. Minggu depan di Tahirin, minggu depannya lagi di Musholla Soto belakang Pempek Lala. Minggu depannya lagi di Lorong Roda Al-Hidayah, muter lagi ke Masjid Nurul Islam dan seterusnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat pengurus, buat para tokoh, buat para asatidz yang berkenan menyambut kami dan mengizinkan majelis ini ya untuk singgah dan berbagi ilmu di masjid yang insyaallah diberkahi Allah ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua dikumpulkan Allah hidup abadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin memperkenalkan secara singkat siapalah Ustadz ini. Caknya baru kali ini kami dengar namanya. Nama kami Bitoh Purnomo. Bitoh itu nama dari Rejang Lebong. Itu kampung bapak kami, artinya berita. Purnomo, Jawa pasti. Kate Om Plembang Purnomo, pasti Jawa. Jawa mana Ustaz? Jawa tempatnya bawang merah sama telur asin. Mana lah Pak? Brebes, Wong Apak. Ya. Namun lahir dan besar di Lampung. Dan sejak tahun 2019 pindah ke Palembang karena bertugas sebagai dosen PNS di UIN Raden Fatah Palembang. Agar lebih mudahnya lagi, kami ini murid adik kelasnya Habib Ghazali. Kami mondoknya sama, di pondok yang sama dulu di Lampung, satu alma mater. Kemudian di Mesirnya juga sama alma maternya, cuma beliau lebih senior dari kami. Maka beliau selain kakak kelas juga guru kami. Yang kami dengar sudah mengisi di masjid ini 12 tahun, Masya Allah, istiqomah. Dan memang unik Pak, beliau itu pulang dari Mesir, dapat harim, dapat istri wong Palembang, ngabdilah di Palembang. Kami saat pulang dari Mesir ngabdi di Lampung. Saat beliau memutuskan untuk balik ke Lampung, kami pindah ke Palembang. Setiap awal bulan beliau ke Palembang, kami tiap awal bulan ke Lampung.
Jadi jarang bertemu sama beliau. Tapi insya Allah saling berkomunikasi dan beliau juga tahu mungkin kami mulai per malam ini juga diberikan kesempatan bisa berbagi dengan jamaah Masjid Nurul Islam di sini. Itu kurang lebih perkenalan singkat kami. Tinggal di Pebom, Pak. Pebom di Masjid Fajar Sidik. Kalau dari sini setelah Taman Purbakala, ada masjid besar sebelah kanan. Wong dulu manggilnya Masjid Habib. Yang wong tahun 60-an, 70-an tahu ada Masjid Habib. Nah, itu masjid tempat kami tinggal di sana. Alhamdulillah 5 tahun di kota Palembang Darussalam ini, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita ini Pak, kita sebut kajian hilir mengaji karena memang masjid-masjid di sekitaran hilir 26, 27, 24 dan sekitarnya. Untuk kajian hari ini adalah kitab ketiga. Kitab pertama hadis Arba'in Nawawiyah, alhamdulillah sudah hatam. Kemudian dilanjutkan kitab Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah juga sudah hatam, alhamdulillah. Dan ini baru pertemuan yang ketiga atau keempat, ya, mengkaji kitab Risalah Al-Mu'awanah. Risalah Al-Mu'awanah. Secara umum apa dia kitab ini, Ustaz? Kitab ini ditulis oleh ulama besar, waliyun min awliyaillah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 400 tahun yang lalu kurang lebih, ya, menulis risalah yang beliau tujukan untuk kita wong-wong beriman ini yang ingin melakukan perjalanan menuju ridha Allah. Aku yakin Bapak sholat zuhur, asar, maghrib sejak puluhan tahun, puasa Ramadan, zikir, solawat, macam-macam ibadah itu tujuan akhirnya apa Pak? Mendapatkan ridha Allah. Nah, perjalanan menggapai ridha Allah ini kan panjang Pak. Jangankan perjalanan menuju ridha Allah, kita jalan-jalan ke suatu tempat rekreasi, kadang-kadang butuh guide Pak ya, butuh pembimbing. Apalagi berjalan menuju perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini semacam buku panduan. Yang nak mengenal Allah, jangan sampai kaget yang bimbing kita ke Allah itu justru setan, justru nafsu. Tapi yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui ulama dan para wali-walinya. Di kitab ini dijelaskan pertemuan yang sebelumnya, perjalanan menuju Allah itu diawali dengan keyakinan dulu. Yakin enggak dengan Allah? Yakin enggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin tidak dengan surga? Yakin enggak dengan neraka? Kalau dia yakin adanya surga, adanya neraka, maka dia pasti mau beribadah sama Allah. Orang itu kan bunuh orang, korupsi, karena dia tidak terlalu yakin dengan adanya neraka. Terhijab hatinya. Kalau dia yakin, seyakin-yakinnya, tidak mungkin Pak nak bunuh wong, tidak mungkin nak rebut warisan sama dulurnya, tidak mungkin nak bermusuhan dengan tetangga berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tidak mungkin meninggalkan sholat. Tapi kalau orang punya iman, punya keyakinan, dia pasti akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ketika orang sudah yakin dengan Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanahnya, langkah keduanya apa? Meluruskan niat. Meluruskan niat. Jangan sampai ibadah kita yang sudah bertahun-tahun ini, Bapak Ibu, rupanya pas di akhirat Bapak bertanya, manalah sholat aku? Udah kate catatannya. Loh, kemana? Karena kamu selama ini sholat biar dianggap wong soleh.
Ditanya lagi, lo manalah sedekah aku dulu? Aku banyak sedekah tiap Jumat aku ngenjuk di kotak masjid itu. Mana kok ndak kate catatannya? Ya karena kamu saat sedekah itu niat kamu bukan karena Allah. Kamu ndak dipuji wong, biar dianggap wong dermawan. Lo mana catatan bacaan Qur'anku dan lain sebagainya? Ndak kate. Di mana catatan itu? Kenapa tidak dicatat? Karena kamu saat baca Quran, kamu ingin dipuji sebagai ahli Quran, Masya Allah. Itu karena niat, Pak. Maka kata beliau, jangan sampai ibadah ini udah banyak, rupanya tidak ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena salah daripada niat. Maka sampai Imam Abu Dawud mengatakan hadis yang kita sama-sama hafal itu, Pak, innamal a'malu binniyat, itu setengah agama. Setengah agama. Kenapa dianggap setengah agama? Karena agama itu zahir dan batin. Nah, batin itulah niat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sepertiga. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu 3. Ucapan, perbuatan, kemudian hati. Ucapan pakai lidah, perbuatan pakai anggota tubuh, perbuatan hati pakai niat pakai hati. Berarti dia ada di sepertiganya. Sepertiga agama. Maka dari itu langkah yang kedua yang dianjurkan beliau, luruskan niat. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita nak lanjutkan lagi, ya. Dan ini semua kajian kita direkam, Pak, direkam, di YouTube kan, mungkin bagi yang ketinggalan ingin mendapatkan bisa dilihat di YouTube kami. Baik, kita lanjutkan tema masih berkaitan dengan niat. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, wa'lam annahu yutasawwaru an yajtami'a fil 'amalil wahidi niyatun kathiratun wa yakunu lil 'amili bi kulli niyatin minha thawabun tammun. Kata beliau, ketahuilah wahai muridku, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya boleh dalam satu amalan tapi niatnya banyak. Amalannya satu tapi niatnya banyak. Dan setiap niat dinjuk pahala. Bapak berbuat, ibu berbuat amalan, amalannya sikok. Tetapi di amalan ini bapak niatkan A, B, C, D, maka pahalanya bukan satu amal, tapi amalannya bergantung jumlah niatnya tadi. Bergantung jumlah niatnya tadi. Mana maksudnya Ustadz? Beliau perjelas lagi. Dan ini bisa dipraktekkan dalam ibadah ataupun dalam hal-hal yang bersifat mubah. Boleh. Dalam ibadah misalnya, Pak, ya. Misaluhu minat ta'ati an yanwiya biqira'atil Qur'an munajatallahi ta'ala fa innal qari'a munajir rabbah wa yanwi istikhrajal ulum minal Qur'an fa innahu ma'dinuha wa yanwi naf'a nafsihi was-sami'in ila ghairi dzalika minan niyatis salihatil hasanah. Bapak sekarang baca Quran, ibu baca Quran. Kebanyakan dari kita ketika baca Quran ya cuma baca Quran niatnya. Kata beliau sayang sekali, kaget pahalanya cuma sikok. Lalu niatnya apa, Ustaz? Selain baca Quran, niat juga bermunajat dengan Allah. Karena kalau kita baca Quran itu seakan Allah sedang ngomong dengan kita. Kemudian niatkan juga nak mempraktekkan ilmu tajwidnya. Niatkan juga nak ngambil ilmu jika ada di dalamnya ilmu. Niatkan juga untuk memberikan contoh manfaat buat wong lain. Ya. Dan niat-niat yang lain. Andaikan Bapak ada 4 niat di satu amalan itu 4 pahalanya. Sayang sekali kalau tidak diniatkan. Aku unjuk contoh mungkin yang lebih mudah. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang, ibadah bukan itu, Pak? Ibadah. Apa niat kita saat jenguk? Pertama niat jenguk. 1. Niatkan juga
ingin meringankan beban dia. Niatkan juga memasukkan rasa bahagia di hatinya. Dia senang nak datangi wong. Niatkan juga bantu keluarganya. Niatkan juga untuk nunjuk contoh kepada keluarga yang diajak jenguk, bahwasanya kalau ada dulur sakit, kita ada waktu, kita ada kesempatan, kita jenguk. Berapa niat itu, Pak? 5 niat dalam satu amal. Berapa pahalanya? Ya 5, walaupun amalnya cuma 1. Maka kata beliau, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan itu. Bapak duduk di sini, kalau niatnya cuma 1, aku melok ngaji baik misalnya 1, padahal bisa banyak Pak. 1 iktikaf, dapat pahala iktikaf. 2 nyari ilmu, dapat. 3 makmurkan masjid. 4 menghormati tamu. Kami ini kan mana pun tamu Pak menghormati tamu. 5 misalnya di sini menyemarakkan pengajian dan lain sebagainya. Berapa niatnya itu Pak? 6 nak nyari ilmu biar bisa ngenjuk anak cucung di rumah. Kaki dapat ilmu dari apa? Dari ustadz ini aku nak ngenjuk istri aku di rumah. 6 niat dalam satu amalan. Pahalanya berapa? Jadi 6. Jadi 6. Itu yang dimaksud beliau memungkinkan memperbanyak niat dalam satu amalan. Dan pahalanya wa yakunu lil 'amili bi kulli niyatin minha thawabun tam, mendapatkan pahala yang sempurna sesuai dengan niatnya. Itu contoh dalam ibadah. Sekarang contoh dalam hal-hal yang mubah. Mubah itu Bapak Ibu, artinya kan sesuatu yang dilakukan dak kate pahala, ditinggalkan dak kate. Sekarang aku minum nih Pak, minum. Ada pahalanya dak kate. Barusan tadi tidak ada pahala. Tapi begitu aku niatkan di hati, bismillah. Barusan aku niatkan, ya Allah, aku minum ini biar pacak ngelanjutkan ceramah ini. Karena suaraku agak serak. Dapat pahala sih kok. Karena nih membahagiakan yang buatkan ini. Aku tidak tahu siapa yang buat. Pasti dia, wih minuman aku yang dibuat diminum Ustadz, alhamdulillah. Senang tidak kira-kira Pak? Iya. Ini Pak, ini dinjuk uang ini Pak, jubah ini. Aku uangnya hadir di sini, cuma aku tidak sebut. Sengaja aku pakai ini Pak. Napo? Pasti yang ngenjuk bahagia. Alhamdulillah, oh ya dia aku dipakai Ustadz. Alhamdulillah. Jadi aku pakai ini selain nutup aurat, selain biar penampilan juga bagus. Yang ketiga, idkhalus surur ala qalbi al-muhdi, untuk memasukkan rasa bahagia bagi orang yang memberikan hadiah. Pokoknya yang senyumnya agak lebar dia lah wongnya Pak. Ya. Ya. Aku tidak sebut kaki dia udah ikhlas, rusak mulu niatnya. Ya. Ini di hal-hal yang bersifat mubah. Jadi nanti Bapak tidur, mohon maaf orang yang lalai dalam tidurnya, ya tidur baik, datang ke kasut plak sudah tidur. Tapi orang yang ngaji, orang yang pengen berharap dapat pahala, dia tidur itu niatnya banyak niat Pak. Ya Allah, ngebesit baik di hatinya. Ya Allah, aku nak biar bisa bangun subuh, aku nak sholat subuh lagi. Biar besok kalau aku istirahat malam ini, pacak besok begawe lagi cari nafkah buat uang rumah, buat keluarga. Besok bisa beraktivitas lagi dan lain sebagainya. Maka tidurnya menjadi ibadah dan niatnya bisa berapa tadi? 3, 4, 5, 6. Silahkan diperbanyak. Ya, silahkan diperbanyak. Nah, di sini disebutkan beliau contohnya antanwiya bil akal, misalnya makan. Ya, ini contoh yang kedua. Imtithala amri rabbik. Saat makan karena ingin menjalankan perintah Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kuberikan kepada kalian.
Artinya Allah nyuruh kita makan, Pak. Bapak makan, ibu makan, minum itu karena menjalankan perintah Allah. Apakah hanya itu saja niatnya? Tidak. Wa tanwi bihi taqawwiya ala ta'atillah. Dan niatkanlah untuk memperkuat tubuh, menunjuk badan sehat agar bisa ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Banyak niatnya itu, Pak. Saat makan dan saat Bapak mandi pagi-pagi hari Jumat. Kenapa kamu mandi pagi-pagi ini hari Jumat? Ya biasa, Kamis juga aku mandi, Rabu juga aku mandi, memang tiap hari aku mandi. Oh berarti mandinya Bapak dah kate pahala itu, karena Bapak mandi kebiasaan. Ketika yang satu, kamu kenapa mandi? Alhamdulillah Ustaz, aku tiap pagi memang mandi, tiap pagi memang mandi. Tetapi untuk yang Jumat ini Ustaz, aku pernah dengar ngaji, sunnahnya hari Jumat mandi. Maka aku mandinya karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala. Jadi salah satu atau poin pertama yang kita dapat dari beliau, niatkanlah banyak-banyak ya. Dan ya, dalam beribadah, dalam beramal, ketaatan ataupun di hal-hal yang mubah, insya Allah pahalanya bukan berdasarkan jumlah amal, tapi berdasarkan jumlah niat. Kata beliau, faqis, maka kiaskanlah ala hadzainil mithalaini ma'adahuma. Silahkan kiaskan dari dua contoh ini. Ya, minat ta'ati wal mubahat, baik itu di ibadah, ketaatan kepada Allah ataupun yang bersifat mubah. Wastakthir min salihin niyati jahdak, maka perbanyaklah niat-niat yang baik. Bapak Ibu, asal andaikan dari pertemuan ini poin ini pacak dipahami dan diamal ke, alangkah berkahnya pertemuan kita malam ini. Bapak kalau senyum sama wong, misalnya ketemu orang, assalamualaikum sambil senyum, niatkan senyum itu banyak, Pak. Siko senyum sendiri memang sedekah. Kedua, ngenjuk bahagia ke dia. Ketiga, membuat dia juga senyum balik kepada kita. Dapat banyak pahala. Luar biasa. Andaikan seorang muslim pandai dalam mengelola niatnya, maka luar biasa pahala yang dia dapat. Maka sekali lagi poin yang pertama, perbanyakkan niat-niat kebaikan dalam setiap perbuatan kita. Insya Allah. Yang berikutnya, thumma inna an-niyyata tutlaqu wa yuradu biha ahadul ma'nayain atau ahadal ma'nayain. Al-awwal anna an-niyyata ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amal wal qawl. وتكون النية بهذا الاعتبار في الأكثر خيرا من العمل إن كان خيرا وشرا منه إن كان شرا. Dalam paragraf ini pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah mengatakan kata niat itu, Pak, maknanya ada dua. Sering digunakan untuk dua makna. Yang pertama diartikan niat itu artinya adalah motivasi, yang memotivasi, tujuan. Yang kedua, niat itu artinya adalah tekad, tekad berbuat. Nah ini saya kira belum bisa dipahami. Aku tunjuk contoh biar bisa paham. Aku nak sedekah lah, aku niat sedekah lah. Itu makna yang pertama, niat sedekah artinya adalah tekad untuk memberikan sebagian harta. Ketika ditanya, kamu ngapain sedekah? Motivasi kamu apa? Tujuan kamu apa? Aku tujuannya nak ringankan beban dia. Aku tujuannya nak bersihkan harta aku. Itu juga niat, Pak.
Jadi niat itu ada dua maknanya. Satu, alasan mengapa dia berbuat. Kedua, keinginan dia berbuat. Kira-kira paham, Pak? Saya ulangi lagi, biar bisa dipahami. Niat, kata beliau, maknanya ada dua. Yang pertama adalah tujuan, alasan, motivasi Bapak berbuat. Bapak sekarang aku tanya, duduk ke sini apa tujuannya, Pak? Ya, pengen dapat ilmu, Ustaz, pengen ini, pengen dapat ini. Itu juga bahasanya niat. Begitu Bapak putuskan, setelah Bapak punya tujuan, aku nak dapat ilmu, aku nak dapat ini, aku pengen dapat ini misalnya. Kemudian Bapak, bismillah, aku berangkat, aku nak menghadiri pengajian. Itu juga niat. Tekad menghadiri pengajian itu niat juga. Kira-kira paham, Pak ya? Baik, kalau itu bisa dipahami, kata beliau, perhatikan kata beliau, inilah yang dimaksud bahwasanya niyatul mu'min khairun min amalih. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Nah, niat di sini maksudnya tujuan. Maksudnya apa, Ustaz, makna dari kok niatnya orang muslim lebih, orang mukmin lebih baik dari amalnya? Karena amalnya satu, niatnya pacak 10. Artinya niat itu bisa lebih besar pahalanya daripada amalnya cuma kok duduk di majelis ilmu, tapi niatnya bisa ingin mencari ilmu, bisa nak silaturahim, bisa nak makmurkan masjid, bisa iktikaf. Nah, tujuan-tujuan ini disebut dengan niat. Jadi kalau ada hadis Nabi bunyinya niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya, maksudnya tujuan-tujuan, alasan-alasan yang ditanamkan di hati wong mukmin itu seringkali lebih baik daripada amalnya. Yang kedua, makna niat yang kedua adalah tekad. Anna niyata ibaratun an qasdika fi'la syai' wa azmika alaih. Di sini yang dimaksud niat adalah tekad, keinginan. Nak kemana? Nak sholat Jumat. Itu juga niat. Nak kemana? Nak jenguk wong tua. Itu niat. Dia ngomong nak jenguk wong tua, itu niat. Disebut juga dengan ngapoi kamu jenguk wong tua? Nah, dijawab lagi, aku jenguk wong tua karena nak bantu wong tua lagi sakit. Nak ini, nak itu. Nah, itu tujuan. Itu juga disebut dengan niat. Nah, niat yang kedua adalah keinginan melakukan sesuatu. Kata beliau ada 3 kemungkinan, ada 3 gambaran. Yang pertama, an ya'zim wa ya'mal. Ada orang ingin dan dia lakukan. Ingin dan dia lakukan. Misal, bentar lagi nak bulan Maulid, dia ngomong sama orang rumahnya, dek, kaget kalau kita ada rezeki masjid itu dengar-dengar nak ngadakan Maulid, kita nyumbang kambing ya. Masya Allah. Itu niat tuh, tekad dia. Dia punya tekad mau nyumbang kambing. Semoga ada di sini. Amin. Nyumbang kambing biar lebih meriah. Kemudian dan dia lakukan niat. Nah, ini yang pertama. Niat, tekad plus dilakukan. Ya. Yang kedua, niat melakukan tetapi tidak jadi dilakukan. Ingin baik tapi tidak dilakukan. Yang ketiga, niat, ingin, tekad untuk sesuatu kebaikan tapi dia tidak katek kemampuan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Ada orang niat
dan diamalkan. Ada orang niat tidak diamalkan padahal mampu. Yang ketiga, ada wong niat dan dia tidak mampu melakukannya. Untuk yang pertama dan kedua, apa yang pertama dan kedua tadi? Niat dan mengamalkannya. Niat tidak mengamalkannya. Apa hukumnya? Hukumnya sesuai dengan hadis Nabi. Langsung Nabi yang jelaskannya. Disebutkan dalam hadis, Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah telah mencatat amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan. Jadi Allah lah nunjuk tahu ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian kata sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niat berbuat baik, falam ya'malha, tetapi dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan wahid kamilah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dia ngomong sama pengurus, pengurus, kaget kalau ada maulid, bagian minumnya aku yang nanggung kalau, insya Allah. Begitu nah hari ha, woi mahanian, woi aku udah baca ini, napo, adalah misalnya, dapat dia pahala satu pak, sudah niat untuk melakukan kebaikan, dicatat. Tetapi kalau dia fa in hamma biha, barang siapa dan jika dia niatkan untuk beramal soleh, fa'amilaha, dan betul-betul dilakukannya, katabahallah indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah, maka Allah akan catat 10 kali lipat kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan Allah lipat gandakan sebanyak mungkin sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cak tadi ngomong ke pengurus, pengurus tahun ini nak ngadu ke Maulid Nabi dak? Iya insyaallah. Ya sudah, kayak aku nyumbang banyunya lah, kayak banyu aku nyumbang 10 dus misalnya. 10 dus. Dah itu niat, azam. Begitu hari H dia datang lagi ke pengurus, kaget siang ada yang ngirim 10 dus. Dilakukannya nian, dieksekusikannya nian. Orang ini mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sekarang kebalikannya. Faman wa in hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang punya niat jahat, niat buruk, falam ya'malha, kemudian dia tidak lakukan, dibatalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat satu kebaikan. Naudzubillah, ngebatinnya aku hari ini ditanya wong rumahnya, kenapa pak muka merah cak emosi itu? Ya pokoknya kaget habis sarapan nih, aku nak ngelabrak wong sebelah itu. Kenapa ngelabrak? Alangkah sombongnya dia. Aku tegur 2 kali 3 kali dak katik jawabannya. Nah aku tahu, misalnya pak setelah itu udah niat jahat nih, mak ngelabrak, nak ngajak ribut wong sebelah. Setelah itu dia pikir lagi, weh buat apalah, katik juga untungnya, ya sudah. Loh kok enggak jadi mas? Sudahlah mah, aku enggak jadi. Banyak apa dia kayak tambah panjang lebar banyak masalahnya sudah. Dibatalkannya. Apa yang dia dapat, Pak? Satu kebaikan. Mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha wa fa'amilaha katabahallahu hasayyatan wahidah. Jika dia niat jahat dan betul-betul dilakukannya, betul-betul dilakukannya, maka dicatat satu dosa. Dicatat satu dosa. Jujur saja Pak ya, Bapak Ibu, hadis ini adalah hadis yang membuat kami dan kami meniru ulama-ulama, guru-guru kita yang berhusnudzon, menduga keras, ya, menduga kuat penduduk surga lebih banyak daripada neraka dari kaum muslimin.
Masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Bayangkan Pak, ada orang niat baik, tidak dilakukan, dapat 1 pahala. Ada orang niat baik, dilakukan 700 pahala, 10 pahala. Pahala juga. Ada orang niat jahat, dibatal ke, dapat baik juga, pahala juga. Ada orang niat jahat dan dilakukan, cuma 1 dosanya. 3 pahala, 1 dosa. Artinya berkesempatan untuk masuk surga sebetulnya lebih luas daripada kesempatan masuk neraka. Naudzubillah, mohon maaf Pak, datang di majelis ini ada yang bayar enggak Pak? Kate gratis. Malah nggak tahu caknya ada cemilan kaki habis ngaji nih. Dapat makanan juga gratis, ringan, tidak ada beban. Coba Bapak masuk ke diskotik, minum bayar, makan bayar, masuk neraka bayar, masuk neraka tuh bayar, masuk surga gratis. Makan dapat, ilmu dapat. Cuma rupanya uang itu lebih seneng bayar rupanya. Makanya coba kaki pengajian kita buat bayar baik Kak. Mama no, biar rame. Oh sepi ya. Subhanallah. Ganjarannya surga, caranya gratis. Nggak galak Pak, nggak galak. Luar biasa. Hebatnya setan itu membuat yang membayar lebih menarik daripada yang tidak bayar. Hebatnya setan itu Pak, membuat neraka lebih menarik dari surga. Makanya alhamdulillah kita yang kumpul di sini, semoga Allah unjuk istiqamah dan istiqalah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadis tadi betul-betul membuat kita, memotivasi kita untuk terus niat baik. Masalah kaget tidak bisa melakukannya, tidak jadi melakukannya, tetap dicatat pahala juga. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi 1 niat itu tadi, ada wong niat dan diamalkan. Ada wong niat tidak diamalkan, padahal dia mampu. Dua-duanya dapat pahala. Kalau niatnya baik, kalau niatnya buruk dapat dosa. Yang ketiga, ada orang punya keinginan, punya niat, punya tekad untuk berbuat baik, tapi dia tuh tidak mampu. Misalnya, woi, andaikan aku punya duit, andaikan aku punya duit, masjid ini kulengkapi kalau ininya fasilitasnya. Andaikan aku punya duit, dulu aku yang tidak bisa sekolah itu aku biayai galau. Tapi dia dewek saro hidupnya. Nah ini yang ketiga, punya niat baik, tapi dia tidak bisa melakukannya. Apa? Wong cak ini apa yang dia dapat? Kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu arba'atun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu ada 4 macam. Rajulun atahu Allahu ilman wa malan fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmih. Yang pertama, ada orang punya duit, wong sugih, punya harta dan punya ilmu, dan dia gunakan hartanya sesuai ilmunya. Ini jenis yang pertama. Lah berilmu, punya duit, kemudian duitnya tadi, hartanya tadi digunakan sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, ini yang tadi Pak, wong saro tadi, mohon maaf ya, wong tidak sugih lah, wong miskin. Kata dia, fayaqulul akhar, law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil ajri sawa. Jadi misalnya di daerah sini Pak, ada orang ilmunya banyak atau berilmu, berpendidikan, hartanya banyak. Tiap Jumat dia nyumbang ke misalnya Jumat Barokah. Nah, di Masjid Thohirin ada Jumat unjuk makanan. Atau kalau di Poligon itu Pak di Masjid Poligon kami ngisi di situ.
Ada jamaah kata pengurus sampai hari ini kami tidak tahu dia yang bertanggung jawab tentang wanginya masjid. Jadi semua semprotan minyak wangi, ada uang kaget datang petugas. Kalau disuruh, kamu disuruh siapa? Tidak boleh nyebut. Bos aku tidak boleh nyebut. Pokoknya dia cek isi semprot minyak wangi tadi. Kalau habis langsung diisinya. Setiap minggu. Wong cak ini kan berilmu, punya duit, dan dia gunakan untuk kebaikan. Nah kita dengar Pak cak itu. Dan kita tidak punya kemampuan nak nyiapkan duit 500.000 menyedekahkannya setiap minggu cak itu. Ngebatin dalam hatinya. Oh ya Allah, andaikan aku punya duit, pengen aku cak uang itu bisa kontribusi buat masjid. Orang dua ini Pak sama pahalanya. Yang tadi wong sugih tadi dapat pahala, yang punya niatan saja tadi, walaupun dan dia tidak mampu melakukannya, dapat pahala yang sama. Kata Nabi Muhammad SAW, fahuma fil ajri sawa, mereka berdua sama pahalanya. Ya Allah, luar biasa sekali itu. Saya misalnya pernah Pak ya, lagi ngobrol begitu sama seorang jamaah dan wong sugih, lagi ngobrol begini, nomor HP dia berdering. Karena beliau agak sepuh, jadi di loudspeakernya. Jadi kami pun dengar apa diobrolkan. Jadi, Pak Haji, ini aku RT dari kampung ini di Banyuasin. Kata dia kan, oh iya, kenapa? Ini Pak Haji, kami ini kan kampungnya terisolir, tidak kate PAM masuk ke daerah kami. Kami ini ngajukan ke PDAM untuk masang instalasi banyu biar warga kami ini di kampung ini paca punya banyu, kami saro air katanya. Terus, nah kata PDAM, kami galak nyalurkan banyu ke kampung kamu, tapi kamu yang nyiapkan galu-galunya, pipa-pipanya, segala instalasinya kamu yang nyiapkan, kami tinggal nyambungkannya. Terus, nah itu jarak dari kantor PDAM atau pusat pipa ke kampung kami itu 1,5 kilo. Terus, nah kami butuh dana 70 juta, naknya beli paralon 1,5 kilo itu. 70 juta. Apa kata beliau? Aku yang bayarnya galau. Aku yang bayarnya galau. Aku dengar Pak oh ya Allah, andai kalau punya duit, alangkah enaknya, pengen juga cak itu. Dapat aku pahala seperti dia. Subhanallah. Maha murahnya Allah, maha pengasihnya Allah, cukup meniatkan pengen berbuat baik seperti orang tadi, dicatat fahuma fil ajri sawa, keduanya dalam pahala ini sama-sama dapat pahala. Bapak mohon maaf, melihat kami misalkan Pak Ustadz bisa membaca kitab, bisa jelaskan, ngebatin, andaikan aku bisa, pengen juga aku cak itu. Sama pahala Bapak untuk kami. Insya itu jenis dua orang. Kan kata Nabi tadi, manusia itu ada 4 jenis. Yang satu punya ilmu, punya harta, diamalkan, disedekahkan, digunakan harta sesuai dengan ilmunya. Yang kedua tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya keinginan yang sama dengan yang jenis pertama tadi. Maka dua orang ini pahalanya sama. Yang ketiga dan yang keempat, warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bijahlihi fayaqulu al-akharu law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil wizri sawa. Ada orang duitnya banyak tetapi menghambur-hamburkan duitnya, duit sugih. 17 Agustus ngomong sama PRT, kita lomba apa? Main gap sampai subuh, aku yang hadiahnya. Nah, main gap sampai subuh Pak. Kalau gap 1 jam 2 jam mungkin bisa dimaklumi, masih bisa ada unsur hiburannya. Tapi kalau sampai jam 2,
Pak RT, kita meriahkan nian 17 Agustus tahun ini. Mak mana Pak? Kita undang biduan. Aku yang bayarnya kalau. Misalnya nih Pak, uang punya duit, tapi menghambur-hamburkan duitnya, mengalokasikan duitnya, hartanya untuk ada uang yang keempat ini. Kalau aku punya duit, aku nak itu juga, nak ngundang biduan juga. Nah, dia ini sama yang ketiga sama dosanya. Yang keempatnya langkah ngenesnya hidup dia ini Pak. Lasaro, dah kate duit, niatnya kalau punya duit nak bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ilah. Na'udzubillahi min 4 jenis manusia. Nah, kira-kira kita yang mana nih Pak? Syukur-syukur yang pertama. Paling tidak yang kedua. Kalau kita nggak punya kemampuan, Bapak mendengar tadi bacaan imam kita Ki Agus Abdul Ghafur SAG. Dengar suaranya bagus, solawatannya bagus, ngebatin. Woi, kalau aku punya suara bagus, galak juga aku solawatan cak itu, sama pahalanya. Bapak punya tetangga di sini, ya, punya tetangga di sini, misalnya wongnya akhlaknya bagus, kemudian dermawan, suka berbagi, batin kan, ya Allah, andaikan aku punya rezeki, pengen juga cak dia ini. Insya Allah kita dengan dia sama. Nah, jangan jadi orang yang keempat, yang ketiga, apalagi yang begitu dikasih rezeki malah dia yang membuat kampung ini jadi maksiat. Kampung ini jadi naudzubillah, jadi tempat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keempat tadi, andaikan aku punya duit, aku juga nak ngundang biduan lebih dari dia. Nah, lebih dari dia. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian selesailah kita menjelaskan tentang pentingnya niat. Aku nak nyimpulkan dari pertemuan yang kemarin, mungkin Bapak tidak hadir sebagian. Yang pertama Bapak Ibu, niat adalah pondasinya amal. Sebesar apapun amal Bapak, kalau niatnya salah, tidak ada artinya di sisi Allah. Bapak bangun masjid, tidak tanggung-tanggung, bangun masjid 10 miliar misalnya, mewah. Tapi niat Bapak rupanya untuk berbangga-bangga, agar dia dianggap dia nih wong hebat. Itu nggak ada artinya di sisi Allah, Pak. Karena niat yang salah. Maka dari itu, jangan sampai salah niat. Sekali lagi, poin yang pertama, niat adalah asasul amal, pondasinya amal perbuatan. Dan kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, qaul Abdullah ibni Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Berapa banyak amalan besar menjadi hina, tak bernilai karena niatnya. Hati-hati dengan niat, jangan dianggap remeh, dia kunci dari amal kita. Yang kedua, ya, niat baik saja tidak cukup, perbuatannya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus sesuai, amalnya harus sesuai. Bapak, aku pengen ya Ustaz, subuh kaget, aku pengen nyembah Allah yang sesungguh-sungguhnya. Bagus, Masya Allah, niatnya bagus niat. Terus, nah, subuh besok aku nak 5 rakaat Ustaz. Tidak bisa. Niatnya harus sesuai dengan, perbuatannya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Subuh 2 ya 2. Tidak bisa karena Bapak niat baik tadi nak sujud, tidak bisa. Yang ketiga, nah ini penting juga. Niat yang baik bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah. Minum, makan, tidur itu tidak ada pahalanya, Pak. Tapi kalau Bapak niatkan untuk ketaatan kepada Allah, minum biar bisa baca Quran, makan biar bisa beraktivitas lagi, dapat pahala.
Jadi niat bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Yang ketiga, ya, syaratnya niat, dianggap niat itu tulus, ikhlas, harus, ya, tidak didustai oleh amalnya. Tidak didustai oleh, kamu ngapain belajar di sini? Ustaz, aku belajar di sini biar bisa beramal. Begitu dapat ilmu tidak diamal ke. Artinya perbuatannya tidak sesuai dengan niat awalnya. Yang keempat, nah ini yang juga penting. Niat yang baik tidak mengubah maksiat jadi ibadah. Niat yang baik tidak mengubah maksiat jadi ibadah. Pak, aku ngomong sama dia, nah pola bapak kan pejabat tinggi, gajinya besar, kenapa bapak masih korupsi? Tunggu dulu Pak Ustadz, aku nih korupsi Ustadz, bukan apa-apa. Aku nak membantu tetanggaku yang miskin-miskin itu. Niatnya baik enggak Pak? Caranya? Enggak boleh. Niat yang semacam ini tidak mengubah maksiat menjadi ibadah, tetap maksiat. Kamu ngapoi misalnya, na'udzubillah min dzalik, maling atau jual sabu. Kamu jual sabu. Kaki Ustadz kalau dapat duit untung aku nak ngajikan mak aku. Niatnya bagus ya Pak? Bagus, mengajikan wong tua. Tapi dia jual sabu, maksiat bukan? Nah, niat yang baik itu tidak mengubah maksiat menjadi, kata beliau, seperti mensucikan najis. Seperti mensucikan najis. Najis walaupun disucikan tetaplah najis. Babi, Pak, anjing, bapak masukkan mesin cuci 1000 kali, ya tetap najis. Disikat, di steam, pakai sabun sunlight, pakai mama lemon, misalnya. Anjing ya anjing, najis ya najis. Sama, maksiat tidak berubah menjadi taat karena niat. Kemudian yang hari ini kita dapat, satu amalan bisa diniatkan dengan beragam niat. Niatkanlah yang baik-baik, insya Allah pahalanya sesuai dengan jumlah niat kebaikannya. Yang berikutnya, niat yang ada dua maknanya. Satu sebagai motivasi, alasan dan tujuan. Kedua sebagai tekad dan keinginan. Maka yang terakhir tadi, jadilah orang yang kalau punya harta, punya ilmu, diamalkan sesuai dengan ilmunya, setidaknya memiliki keinginan ingin menjadi seperti orang baik. Kita insya Allah sama, fahuma fil ajri sawa'un. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.